Pak Esau. Ya, selamat malam, Bos. Malam. Ya ini ayah, ini ada Pak Esau nih. Bang Esau, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Sehat, Bang. Gimana Bang kisahnya sekarang? Perkembangan udah sampai mana Bang tentang hotel-hotel nih Bang? Ya, kalau hotel mah dari dulu juga karakternya memang begitu ya. Tapi terakhir ini semakin menjijikkan gue tengok Bang. Ya, defense terakhir adalah... Esau ini Islam ya? Enggak, Nasrani. Oh, beliau nggak mau dibilang Kristen. Enggak. Tuhannya siapa tapi Pak ya? 150/100 sudah. Tuhannya Tuhannya Pak Esau siapa tapi penasaran. Lanjut ayah. Ya silakan Pak Esau, silakan Pak Esau. Kita beri ruang. Iya memang kalau Nasrani itu sesuai dengan apa yang dikasih tiga agama itu, kami menuhankan satu Tuhan yaitu Elohim. Karena bagi kami Isa Damasio adalah seorang nabi atau pemimpin. Jadi tidak ada bedanya dengan nabi-nabi terdahulu dan baginda Muhammad juga sama. Manusia biasa begitu. Ya, jadi Bang Esau ini nggak menuhankan Yesus, menganggap sebagai utusan sesuai dengan yang di kitab Bible gitu. Hanya saja Bang Esau belum dapat untuk mempercayai Nabi Muhammad, itu aja ya, belum mengimani Nabi Muhammad. Gitu kurang lebih ya Bang Esau ya. Sebenarnya kata mengimani itu debatable ya Pak. Karena bukan Islam sendiri juga mengimani kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur dan Injil. Nah, diksi mengimani itu kan mempercayai. Sebenarnya gini Bang, di situ kami mempercayai bahwasannya Allah lah yang menurunkan kitab-kitab tersebut. Adapun kitab-kitab tersebut masih ada atau tidak, itu kami tidak diwajibkan lagi untuk mengkajinya gitu. Yang jelas kami mempercayai bahwasannya yang menurunkan kitab-kitab tersebut adalah Allah, Tuhan yang sama gitu. Seperti iya, saya sepakat. Karena memang begini, ada beberapa pewahyuan yang memang diulang oleh Elohim seperti beberapa yang ada di Injil kami, itu juga termaktub di beberapa surat Al-Quran. Contoh beberapa mukjizat baginda Isa Damasio itu juga baginda sendiri yang memvalidasinya bahwa dia hanya bisa bermukjizat juga, salah satunya adalah membuat burung dari tanah. Nah di Bible itu tidak ada. Jadi artinya di Bible Abang ada ya, di Injil Abang ada ya? Oh di Injil ada, kalau di Injil saya ada. Oke. Nah ini mungkin saya mau bertanya sama Natalia, katanya Natalia kan juga mualaf. Iya, silakan. Iya, yang saya masih penasaran adalah satu. Beberapa apologet Muslim selalu mengatakan bahwa 25 Desember 1 Masehi adalah diksi lahirnya Yesus Kristus. Itu adalah pemahaman yang salah bagi literasi Nasrani dan Islam. Nah, semua Natali satunya memang mengenal Islam. Apa yang diperoleh dari jawaban yang benarnya itu tanggal dan tahun berapa Isa Al-Masih itu dilahirkan? Karena Nabi Isa lahir di tahun berapa? Iya, kalau 25 Desember 1 Masehi itu salah, benarnya tahun berapa? Saya nggak tahu tahun berapa. Saya nggak tahu. Oh. Nabi Isa kapan lahir, tanggalnya, bulannya, saya nggak tahu. Kayaknya seharusnya Bang Esau yang tahu tuh. Bisa dibocorkan Bang? Ya betul, sih saya. Jadi begini ya Natali.
literasi yang pemahaman kami di Injil kami, yaitu di Pesiodoma itu, di mana dikatakan diksinya itu sama dengan surat di Maryam, bahwa Isa dan Masih itu lahir di sebelah timur Al-Quds, mendekati kota Jericho, di mana itu ada dataran rendah, dan di situ memang ada banyak pohon kurma. Disitulah Maryam melahirkan Isa dan Masih. Nah, di dalam keterangan yang lain diterangkan di situ adalah saat musim panas. Artinya, kami mengenal dengan diksi tahun saat itu tidak ada Masehi. Yang ada adalah perhitungan lunar. Ya, kalau Muslim sekarang zamannya Umar kekhalifahan kedua adalah Hijriah. Tetapi saat itu juga Hijriah belum ada. Lunar adalah salah satu bentuk pemahaman dalam literasi tahunan kami yang memang menyatakan perputarannya dari arah bulan. Nah, jadi artinya kalau kita merujuk ke pemahaman dari Injil Pesiodoma itu, Isa dan Masih atau Isa al-Masih itu lahir di hari kelima, bulan kelima kalender lunar, tahun burung. Nah, ini adalah musim panas di saat bulan, kalau kita ngambil ke sekarang bulan 5 adalah April ya. Kalau burung itu diartikan adalah suatu cuaca saat musim panas. Nah, diksi tahun burung ini atau diksi nama-nama tahun binatang itu juga tervalidasi oleh pihak Islam sendiri, di mana baginda Nabi Muhammad juga lahir tahun gajah. Tahun gajah. Artinya ada keselarasan di dalam pemahaman literasi tentang nama tahun-tahun itu. Apalagi kalau kita merujuk ke satu pemahaman yang di luar konteks ya. Di Cina. Di Cina itu ada tahun macan, tahun kuda, dan lain sebagainya. Nah, jadi diksi inilah yang memang membenarkan hal kami di dalam perhitungan lunar. Nah, bahkan, tapi kalau di Masehi kan Bang, kan bakalan berubah-ubah itu. Karena dari lunar karena gini. Karena kalau Masehi itu kan diambilnya, dipakainya atau dikeluarkannya oleh dari Gregorius ya, dari seorang paus dari Vatikan yang saat itu yang mengkukuhkan satu Masehi itu lahirnya adalah Yesus Kristus, di mana tanggal 25 Desember dari literasi pagan yang dia pakai. Nah, Masehi dan lunar dan Hijriah itu berbeda. Karena satu Masehi itu berputarannya melakukan matahari, di mana satu bulan itu adalah 30 hari, bahkan 31 hari. Sedangkan lunar dan Hijriah itu hanya 28 sampai 29 hari. Nah, inilah diksi yang membedakan pemahaman di dalam literasi pengetahuan dan sejarahan. Bahkan saya juga pernah membaca suatu diksi tentang lahirnya baginda Nabi Muhammad itu 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Ini adalah diksi yang salah. Karena di Masehi ini tidak ada mengenal bulan Hijrah. Bukan Masehi, Bang. Ya. Bulannya tetap Rabiul Awal. Tahunnya ya di tahun 571 itu 571 sebelum Hijriah. 571 itu kita ambil Masehinya dari sebelum Hijriah, Bang. Dari tanggal Hijriah. Oh, salah, Pak. Beberapa saya koreksi itu kurang tepat karena Masehi yang memang ada di dalam literasi kesejarahan Muslim itu mengacu untuk menyamakan karena ada 600 ya, makanya dia gini bang. Dia dibuat di tahun gajah. Tahun gajah itu jatuhnya di tahun berapa? Tahun berapa Masehi gitu. Hanya untuk mendapatkan tahun Masehinya, tapi kita tidak ke sana jatuhnya. Larinya tidak menggunakan Masehi gitu. Kita hanya mengambil tanggal dan tahun Hijriahnya, dan ketika ditanya itu, kalau kita ditanya Hijriahnya, maka jatuhnya itu akan jadinya sekian tahun sebelum Hijriah gitu. Sebelum Hijrah. Nah, jadi untuk mempermudahnya kita jatuhkan ke tahun Masehi gitu. Iya, artinya di dalam pemahaman literasi Masehi ini kurang tepat gitu, Bang. Kenapa? Karena di Masehi itu tidak mengenal adanya bulan Dzulhijjah, Muharram atau Syawal. Nah,
lebih tepat kalau memang kita menuduhkan suatu literasi yang benar, ya betul aja tahun gajah sama kelahiran dan Isa udah masih ada di tahun burung. Bapak mungkin pernah ingat suatu pertemuan di mana baginda Nabi Muhammad saat itu masih kecil dengan Buara. Ya, di Syam itu kan. Beliau bertemu. Nah, ini di tahun apa? Itu di tahun unta. Kenapa disebut tahun unta? Karena saat itu perdagangan dari Syam ke Persia, ke Arab itu selalu lalang itu pedagang-pedagang memakan unta. Jadi di diksi itu dinamakan tahun unta. Jadi lebih soft atau bisa menuduhkan suatu literasi kesejarahan apa adanya. Karena kalau mengandalkan kata Masehi itu jelas salah. Menurut saya begitu, Pak. Oke. Jadi kawan-kawan, Bang Esau ini adalah kalau kita bilang pentolan dari orang Nasrani yang ada di Indonesia ini. Kurang lebih gitu ya Bang ya? Bang Esau? Iya, jadi artinya saya adalah salah satu kaum yang masih ada kenasranian yang hakiki, yang lari ke Indonesia. Berbeda dengan umat Kristen, Katolik maupun Protestan ya. Karena literasinya jelas bahwa Nasrani ini adalah satu kaum. Diksinya adalah yang pengikut Isa dan Masih dan ajarannya. Dan kita sebetulnya adalah Injil. Meskipun Injil kami diapokrifkan oleh pihak gereja, itu jadi masalah. Beberapa pemahaman bahwa orang Nasrani itu masih ada di yang menganutnya. Begitu, Bang. Ya. Pak Esau ini pakai apa berarti Pak Esau kitabnya? Kenapa? Ya termasuk yang diapokrifakan, Mbak. Iya, Barnabas, Filipus, Thomas, Maria. Oh. Nah, terus mengenai Injil Filipus itu berarti dipakai sama Pak Esau? Jadi begini, Natali. Ya. Di Injil Filipus itu ada beberapa ayat yang kontradiktif. Berbeda dengan Al-Quran, di mana para sahabat Nabi itu bermusyawarah, bermufakat bahwa inilah yang betul. Dan memang dikodifikasi atau dijilid oleh sahabat-sahabat beliau, maka jadilah kitab Quran. Tetapi di dalam Nasrani saat itu tidak ada yang mengkoreksi. Semua murid-murid itu diburu dan dibunuh oleh Paulus. Jadi belum ada sempat koreksi. Jadi begitulah dari literasi apa adanya. Ada beberapa diksi yang salah dan kurang sepahaman. Begitu. Mengenai ini Pak Esau, Injil Filipus yang Yesus menikah itu gimana itu? Nah, itu adalah diksi yang kurang tepat. Karena kalau kita menyamakan Yesus, Isa Al-Masih, atau Isa dan Masih orang sama. Di beberapa literasi Muslim pun tidak ada validasi bahwa Isa Al-Masih itu menikah. Jadi begini, ini dari Injil kami ya tentang satu diksi yang kurang tepat, Filipus. Isa dan Masih adalah seorang rabi. Rabi itu mempunyai tingkatan umur, batasnya adalah 40 tahun. Baru dia bersah menikah. Anda tahu sendiri, Yesus atau Isa Al-Masih itu diangkat oleh Elohim di umur 33. Jadi artinya belum sempat dia menikah dengan Maryam begitu. Tapi katanya sebelum menjadi rabi itu malah harus menikah dulu, Pak. Sebentar. Izin juga sebentar Pak Esau. Tadi Pak Esau bilang kan di Islam gitu ya. Katanya Nabi Isa nggak ada data yang menyatakan Nabi Isa menikah begitu ya. Iya Pak Esau. Oh bukan, di Islam itu tidak ada diksi atau informasi yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu menikah. Oh ada. Nabi Isa itu termasuk rasul. Rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Dan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, di situ rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad itu diberikan istri-istri dan juga keturunan. Jadi itu termasuk Nabi Isa. Begitu Pak. Oke silakan dilanjut Pak. Itu saya hanya mau meluruskan aja kalau di Al-Quran seperti itu ya Pak ya.
Ya, Lanjut Pak, silakan. Dan satu lagi, kalau bagi kami baik Nabi Isa itu menikah atau enggak ada masalahnya Pak. Sama sekali nggak ada masalah. Ya, itu adalah pemahaman dari suatu pemahaman Anda. Tetapi yang saya pahami, beberapa dari diksi ulama-ulama salaf terdahulu, literasi tentang tafsir bahwa Isa Al-Masih itu tidak menikah, itu adalah hakiki. Bahkan ada suatu literasi cerita bahwa kelak Isa Al-Masih itu akan datang lagi di akhir zaman. Beliau akan memimpin di dunia ini sebelum dia meninggal. Manusia biasa baru dia memang menikah, tapi nanti gitu. Ini ya, Pak. Ada pemahaman juga yang seperti itu memang. Iya, itu kan kalau pemahaman ya para ulama, para tafsir begitu ya. Tapi saya nggak juga mau menyalahi para ulama yang memang ilmunya jauh lah. Saya nggak ada ilmu sama sekali gitu. Tapi kalau saya berdasarkan data, saya membaca karena di situ ada kata telah diberikan gitu kan. Ya. Nah, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Jadi karena ada kata telah, menurut tekstual berarti telah begitu. Tapi memang seperti apa yang tadi ayah sampaikan ya, kita nggak ada masalah. Nabi Isa dulu sudah menikah ataupun belum, kami nggak ada masalah gitu loh. Yang pasti dia rasul dan dia menikahnya kapan ya kita juga nggak tahu dia menikahnya kapan. Tapi yang pasti dia pasti diberikan istri dan juga keturunan begitu ya. Jadi nggak masalah gitu buat kami dulu udah nikah atau belum begitu. Nah begini Pak Esau, mengenai tadi Pak Esau kan bilang kalau yang di Injil Filipus bisa dibilang itu nggak dipercayai ya kalau tentang berita Yesus menikah begitu ya, seperti itu mungkin Pak Esau? Iya. Iya, tapi di situ benar ya ada tertulis seperti itu yang bagaimana Yesus itu sering mencium Maria Magdalena, bahkan muridnya yang lain itu kayak apa ya, kayak cemburu atau apa sih kata-katanya, aku lupa kalimatnya. Ya, ada murid yang dicintainya lah. Ya, jadi murid yang lainnya tuh bertanya gitu, ini kok sedangkan Maria Magdalena tuh murid yang dicintainya gitu, dan Yesus sering menciumi bibirnya, itu ada tertulis seperti itu ya. Tapi kalaupun memang ditolak itu silakan, itu hak Anda. Jadi begini, Injil Filipus, Injil yang paling sedikit lembarannya, paling tipis di antara murid-murid yang lain. Jadi literasi tentang kedekatan Yesus Almasih dengan Magdalena itu memang ada, tetapi beberapa literasi dari rabi-rabi kami terdahulu, kedekatan itu memang disebutnya kalau bahasa sekarang adalah tunangan, belum terjadi pernikahan. Karena Yesus Almasih itu masih kekeh dan kukuh bahwa dia adalah akan menjadi seorang nabi kelak di usia 40 tahun. Itu menurut pribadinya dia, tetapi Elohim mendaki hal lain. Inilah yang memang Yesus itu pemikiran dasar tentang beberapa penafsiran di ayat tersebut. Begitu Narari. Ya, tapi ada tertulis seperti itu, cuma nggak di ini ya Pak ya. Dan lagi hati-hati Anda membaca tentang Injil Filipus yang banyak dikeluarkan oleh pihak-pihak gereja, seperti Injil Barnabas juga banyak diselewengkan sekarang. Karena kalau kita membaca literasi Injil itu harus sama dengan Quran, ada original teksnya. Nah, saya mempunyai original teksnya yang memang berbahasa Aram atau berbahasa Suryani, lalu diterjemahkan. Nah, diksi ini ada di kami, begitu. Bang Esau, ya. Aku dengar kitabnya Buhara ada sama Abang ya? Iya, saya punya Pak. Bisa di-spill Bang? Ada. Bisa dikasih ke aku? Saya tidak berani Pak. Saya kalau gitu bisa tolong Abang ceritakan apa isinya Bang? Isi ceritanya aja, yang singkat aja. Apa perkataan Buhara tentang itu? Tanda kenabian di dalam baginda Nabi Muhammad itu tertulis, sebenarnya itu bertermaktub atau mengutip dari Injilnya Barnabas Pak.
dua literasi tentang saat itu pertemuan Mauka, dia lari ke daerah Syam, ada tanda alam. Kedua adalah sifat atau tubuh, dari tubuh seorang nabi itu ada tanda. Begitupun dengan isu Damasio dan Demalasi, di pundak kanan itu ada tanda seperti daging keluar, tetapi lafadznya adalah olaf. Mungkin ini belum dibahas di literasi muslim ya. Itu keluar seperti olaf lamet he. Artinya itu adalah orang-orang yang diutus oleh Elohim. Nah, berbeda penulisan Arab dengan Aramaik. Karena Aramaik itu mengenal 3 huruf, Pak. Ada serto, manda, moro. Jadi berbeda dengan huruf Ibrani yang memang tidak bisa disambung. Sedangkan Aramaik itu bisa. Nah, tanda kenabian itu ada di baginda Nabi Muhammad saat pertemuan dengan Wahairo atau Zuhairo. Maka diutuslah muridnya yang bernama Zaraka untuk membenarkan apa benar nantinya seorang nabi. Sayang, Zaraka, Rabi Buhair itu keburu meninggal. Dan memang hanya Zaraka, Warokala yang memang mengetahui tentang literasi kenabian. Saat baginda itu keluar dari Gua Hiro juga akan menanyakannya kepada Zaraka tentang artinya nama. Ya. Kurang lebih begitu, Pak. Ini komunitasnya Pak Esau ini gimana Pak Esau? Ada ya? Ada. Banyak ya? Bahkan ada beberapa yang udah masuk Islam juga. Ya, kalau komunitas, gitu. Kalau kami ini memang harus ada darah Yahudi ya, tidak bisa orang masuk Nasrani, dan kami tidak untuk menyebarkan. Bahkan minggu kemarin juga ada beberapa pendeta yang memang gimana Pak Esau? Coba diulang Pak Esau. Iya, Nasrani ini harus ada turunan Yahudi atau Nazaret atau Israel. Karena ini bukan untuk disebarkan ke umat-umat yang tidak ada darah Yahudi. Begitu. Berapa orang yang udah masuk Islam, Bang Esau? 1 apa 2? Enggak tahu. Ya, kurang dari 5 orang lah, Pak. Kurang dari 5 ya. Keren, Bang. Ya. Tapi Abang di timur ya, Bang? Daerah timur ya? Enggak, saya di Jawa, Pak, di Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Jadi saya cerita sedikit. Beberapa minggu yang lalu ada pendeta, nggak tahu saya dari mana. Dia mencari saya, pengen melihat literasi Injil katanya. Bapak yang bernama Esau, ya. Jumpa langsung. Iya. Okay. Setelah saya perlihatkan dan saya ceritakan, akhirnya dia pengen masuk Nasrani. Saya bilang tidak bisa, Pak. Lebih baik ya. Kenapa? Karena sama kami dengan karena Bapak tidak ada Yahudi. Kalau memang Bapak meyakini bahwa Isa dan Masih itu sebagai manusia biasa, Islamlah yang tepat menurut saya. Nah, inilah teks originalnya. Saya tidak mengada-ngada dan tidak apa. Karena pendeta itu orang baik, makanya juga baik. Jangan sampai dibocorkan karena ini saya banyak dicari oleh orang-orang yang lain. Makanya di dalam ranah ini saya mau menitipkan satu orang untuk kasih tahu oleh bapak-bapak di sini supaya dia tidak apa ya, karena dia beberapa mendengar percakapan debater apologet Muslim dan Kristen itu saling menghujat, jadi agak ketakutan ya begitu. Iya Bang Esau, dulu aku pernah ngirimin nomor HP ku Bang, tapi nggak Abang balas WA.
Iya, masalahnya HP saya yang dulu hilang, Pak. Ini juga akun baru sebenarnya. Oh ya. Iya. Ya, silakan lanjut. Saya mau tutup kedai dulu ya, Pak ya. Silakan. Ya Pak, saya tutup ya. Iya kan saya jualan kedai di sini. Kedai kopi, jadi mesti udah malam. Di kota mana Pak Esau stay-nya? Masih daerah Bandung. Oh, daerah Bandung. Soalnya baru denger aku nih motifnya ini Pak Esau ini. Motifnya. Saya udah lama saya berkawan sama Pak Esau. Aku tahu Pak Esau cuma nggak nyimak narap motifnya dia, maksudnya motif keyakinannya gimana gitu kan. Motif kayak kain aja lu Kak. Iya, corak. Keyakinannya ternyata Nasrani ya. Corak yang kotak-kotak ya tadi ya. Kalau corak yang biasanya ada gambar binatang-binatangnya ya itu. Yang tadi marah-marah naik itu. Gimana ini? Nggak ada oten-oten juga di bawah nih. Ada, banyak banget mereka pada nonton ini. Nggak ada naik. Ini termasuk si Umar juga ada, Natalia. Si Umar yang tadi congor itu ada. Muncung aja dia tuh. Agan Quraisy juga ada. Nanya malah nyimpulin. Martin ada. Lucky Up ada. Belonging ada. Nggak ada yang minta naik. Bareta. Terus siapa lagi nih? Tadi aku agak ngintip akun-akunnya soalnya. Iya, tapi nggak ada yang minta naik. Ini aku lihat nggak minta naik dia. Christian 77 juga kayaknya Kristen sih itu. Nggak ada yang minta naik nih. Ya, buat teman-teman di bawah itu yang dari Kristen, silakan yang mau naik kirim permintaan naik ya. Temanya adalah benarkah Yesus Tuhan? Kita diskusi secara santun teman-teman. Oke, secara akademis. Kalaupun tidak ada yang dipahami, bertanya saja soal seputar Muslim atau seputar Kristen bisa sama Pak Esau. Sebagai yang benar-benar lurus dalam memahami kekristenan, silahkan kita beri ruang. Berarti kalau dari Injil-Injil yang dipelajari Pak Esau ini, yang diimani Pak Esau, Yesus bukan Tuhan berarti ya? Iyalah. Saya sebenarnya mau bertanya juga, apakah Injil itu diksi Muslim? Injil, kata Injil maksudnya? Iya. Iya, kalau Injil itu di dalam Al-Quran ditulis di dalam surat Ali Imran contohnya. Itu ada tertulis bahwa Injil, di situ ditulis Allah menurunkan kitab kepadamu dengan sebenarnya memberikan kitab juga yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Injil originalnya juga ditulis Injil, Wal Injil. Ya, mungkin ini sedikit ranah pengetahuan ya. Ya. Diksi Injil itu adalah sebenarnya pewahyuan ulang oleh Elohim kepada baginda Muhammad. Literasinya begini. Di abad kelima, seorang Paus Gelasius dengan perjanjiannya Gelasius, dialah seorang Paus yang memang mengeluarkan Injil yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Tritunggalnya. Contoh seperti Injil Thomas, Injil Barnabas. Dikatakan situ adalah Thomas Angelian, Yakobus Angelian.
terus Barnabas Angelion. Nah, diksi Angelion ini adalah bahasa Yunani. Itu yang dikutip sebenarnya dari bahasa Aramaik yang berarti Injil. Nah, ini terjadi di abad kelima jauh sebelum baginda itu datang. Artinya, pemahaman literasi atau lafaz yang berbeda di dalam hal ini adalah suatu hal yang lumrah. Contoh, kami memanggilnya adalah Isu de Masio. Orang Islam memanggilnya adalah Isa Al-Masih. Isu dan Isa itu ada kedekatan. Karena memang satu rumpun. Kita bahasa Sam ya. Berbeda dengan huruf orang Yunani yang memang mengatakan Yesus Christ. Orang Yahudi Ortodoks sendiri memanggilnya itu bukan Yosua yang saya pahami, tapi Yesu. Nah, Anda bisa lihat di Talmudnya Yahudi Ortodoks. Nah, artinya diksi Injil atau Angel inilah sudah ada di zaman di abad kelima. Artinya sebelum abad tersebut, kata Angel ini memang sudah ada. Nah, inilah yang menjadi satu pemahaman di dalam literasi tentang beberapa pewahyuan yang memang diulang oleh Elohim kepada baginda Nabi Muhammad dan beberapa pengetahuan yang lainnya. Begitu, Natali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Zulkifli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz nggak tuh? Masya Allah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Ustadzku, Masya Allah. Naam, afwan. Syukur Ustadz. Woi, jangan bilang Ustadz, woi. Astagfirullah. Nah, jadi menurut Pak Esau, seberapa buruk doktrin Tritunggal itu, Pak Esau? Ya, bukan seberapa buruk. Yang saya pahami, kekristenan mula-mula itu hanya ada dua, yaitu Kristennya Assyria dan Kristen Katolik. Di mana pemahaman yang saya pahami? Yang ada adalah Dwi Tunggal, Allah Bapa dan Allah Anak. Nah, perbedaan Kristen Assyria dengan Katolik. Katolik adalah jadi Tritunggal. Dulunya yang saya pahami Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Ibu, yaitu The Mary. Tetapi diganti menjadi Roh Kudus. Nah, inilah doktrin dari beberapa pemahaman pagan yang ada saat itu. Begitu. Bang Esau akui nggak kerasulan Paulus? Ya tidaklah, dia pembunuh, maka saya akui. Tidak mungkin. Zaman now ya? Kayak gitu? Nah, itu maksudnya gimana? Zaman now. Zaman sekarang. Ani ini tanyanya. Ya Pak Esau ini Nasrani Pak Esau. Nasrani zaman now gitu ya Pak Esau? Ya, umat Nasrani yang masih ada sampai zaman sekarang gitu. Iya, itu kebalik. Itu berarti Bang Esau itu zamannya Nabi Isa berarti. Bukan zaman now, kebalik guys. Kalau yang zaman now itu udah berantakan gitu. Zaman yang waktu Nabi Isa ada, nah itu zaman dulu gitu. Oke, sekian. Bang Esau lanjutkan. Iya, artinya kalau pemahaman Tritunggal adalah satu doktrin dari paganisme, Anda mungkin lebih paham beberapa literasi yang ada tentang pagan. Intinya, Nasrani dengan Kristen perbedaannya hanya satu. Kami tidak mempercayai proses
kami tidak mempercayai yang disalib itu adalah Yesus. Dan kami juga tidak mempercayai adanya penebusan dosa. Itulah yang membedakan. Makanya kami dibidankan oleh pihak kekristenan. Begitu, Pak. Ini Bang Esau kalau di Yahudi nggak dibidatkan. Yahudi itu terbagi dua ya, semenjak zaman Isa Al-Masih. Anda harus paham. Taurat Yahudi itu ada dua, Taurat Yahudi Ortodok dan Taurat Samaria, Yahudi yang ada di selatan. Jangankan sebagai Tuhan, sebagai Nabi pun Yahudi Ortodok tidak mengakui Isa Al-Masih, begitu. Ya, apalagi? Pak Esau kenapa nggak masuk Islam aja, Pak? Aduh, Kak Melani pertanyaannya berat. Apa? Gimana tuh Pak Esau ditanya? Gimana Kak Melani? Ditanya tuh. Diulang. Pak Esau kenapa nggak masuk Islam aja? Ya, baik. Kan udah nggak percaya Yesus itu Tuhan, nggak percaya yang disalib itu bukan Yesus. Itu udah ya udah mau kesinilah gitu, deket-deket ke Islam. Gitu loh Pak Esau. Ya, jadi begini. Diksi Islam itu baru ada di zamannya baginda Nabi Muhammad yang saya pahami. Tetapi kalau kita merujuk ke atas, ke Abraham, di mana Abraham adalah bapak para nabi. Dia mempunyai dua putra, Ishak dan Ismail. Bahkan Abraham pernah bersujud dan memohon kepada Elohim. Itu termaktub di dalam Injil Thomas. Kalau di Quran di Al-Baqarah 157, di mana dia memohon kepada Elohim bahwa dirinya dan anak-anaknya serta keturunannya adalah menjadikan seorang Muslim. Bahasa di kami adalah orang berserah diri. Jadi Isa Al-Masih pun adalah seorang Muslim. Begitu pun dengan kami. Begitu. Pak, itu mau terbang apa pesawat itu, Pak? Suaranya kayak lagi mau terbang Pak Esau. Aku denger juga Itu jadi kayak tau berasa nggak kayak naik teko ya. yang Deket mesin jet dia. Aku penasaran ini tapi penasaran aku. Pak Esau, Pak Esau. Ada mesin suci. Oh mesin suci. Pak, oh mesin cuci, mesin suci, mesin cuci. Pak Esau, kalau mengenai ibadah yang Pak Esau lakukan itu berarti seperti apa Pak Esau? Kewajiban beribadahnya begitu mungkin seperti apa? Dengan cara bersujud atau? Ya, kalau kita melakukan ibadah seperti Anda ya sama. Anda sholat, kami selota. Kami juga sama mempunyai kiblat yaitu ke Ben Hemikadas atau ke Al-Quds. Bahkan baginda sendiri pernah berkiblat ke sana. Jadi adalah kiblat kami Al-Aqsa itu bukan kiblat yang salah. Begitu Natali. Pak Esau, tapi Pak Esau tetap menggunakan Injil, Bibles gitu. Ya enggak lah kalau Bible mah. Oh, Kak terus Melani apa datangnya kitabnya? telat, Kak Melani datangnya telat nih. Diulang lagi Pak Esau, Kak Melani nih baru tahu I'm dia baru sorry datang. because I just knew, Enggak apa-apa, enggak I apa-apa. just interested, you know. Lanjut Pak Esau, lanjut Pak Esau. No excuses for you, Melan. Tapi kalian udah tahu ya, dia ada kitabnya ya?
Buah salak, buah kedondong. Sambung Iman. Pak Esau, silakan Pak Esau diperjelas lagi aja, soalnya biar Pak Esau sendiri lah yang jawab, kan lebih enak dengerinnya. Silakan. Ya, kalau intinya kalau kitab suci itu harus ada original teks, dan memang pewahyuan itu diturunkan tidak pernah ada Elohim berfirman atau menunjukkan pewahyuan kepada Lukas, siapa? Lukas, Matius, Yohanes gitu. Yang itu ya, Matius, yang dan tidak pernah berbahasa Yunani, pasti berbahasa Aramek. Berbatu dengan kami Injil itu berbahasa Aramek. Jadi artinya Injil dan Bible itu dua hal yang berbeda. Cuman Bible itu mengutip apa yang ada di Injil, begitu. Interesting. Tapi Jesus ya, Nabi Isa kan dia percaya juga Nabi Muhammad, Pak Esau. Terus Pak Esau, Iya. Kenapa? Kedengaran suara saya nggak sih? Putus Kak Melani, aku kirain sinyalku. Oh, Nabi Isa alaihissalam itu, atau kalau orang Kristen bilangnya Jesus ya, itu kan dia itu percaya Nabi Muhammad SAW. Terus Bapak juga mengimani Nabi Muhammad juga nggak? Hanya kaum Nasrani lah yang mengakui dan menjaga baginda Nabi Muhammad. Ini adalah suatu nubuatan yang ada di Injil kami. Itu termaktub di Pak Esau. Jadi kami mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi dari jalurnya Ismail. Oh, berarti tinggal syahadatnya doang yang tahu Pak Esau. Tapi Pak Esau percaya kalau Allah itu Tuhan? Ya, percaya. Itu mah udah Islam tahu, iya nggak sih? Begitu juga. Gimana Bang Esau? Jadi gimana nih ya, konfirmasi ya? Jadi Bang Esau tuh percaya sama satu Tuhan atau gimana nih? Iya, saya tadi udah bilang. Literasi Nasrani dan ini Muslim atau Islam itu menyembahnya satu Tuhan. Cuma memang yang berbeda adalah syariatnya. Ada beberapa perbedaan di dalam hal ini. Kalau Pak Esau, sholatnya gimana Pak Esau? Ya sama dengan Anda. Kami melakukan berdiri, kami melakukan rakaat, kami juga bersujud. Gimana Mel? Mau ini? Kalau di Islam juga mau bimbing dia? Bicara sih kan. Mau bimbing dia Mel? Lagi thinking. Izin Pak Esau, boleh nanya? Thinking. Enggak, soalnya tadi kan aku tanya. Tadi kan tunggu. Tadi kan aku tanya. Tunggu. Tadi kan aku tanya sama Pak Esau. Pak Esau percaya Nabi Muhammad, percaya, ya kan? Terus Pak Esau percaya satu Tuhan, percaya. Terus Pak Esau percaya kalau Allah itu Tuhan, percaya. Ya udah. Dia percaya Nabi Muhammad kan? Iya, dia mengimani juga. Ya terus. Bahkan tadi Pak Esau juga bilang itu Tuhan juga sih. Saya juga dengar Pak Esau bilang bahwa Nabi Isa itu ya Muslim gitu ya Pak ya? Iya, dia juga bilang kan gitu. Terus gimana dong ini? Tapi enggak Pak Esau, saya mau sedikit nanya. Dia itu mengaku generation from Nazareth, right? Apa sih Mel?
Jadi sebenarnya You mean kita in bingung Matthew kenapa nggak ada Islam gitu 21:11? dia itu. You mean in Pak Matthew Esau, saya 21:11? izin bertanya juga nih Pak Esau, maaf sebelumnya, izin ya kawan-kawan semua, saudara-saudara semua. Tadi kan Pak Esau kan bilang nih, Pak Iya, Esau juga betul Kak. melaksanakan ibadah sholat nih Pak Esau ya. Artinya sama kayak muslim ada ibadah sholatnya, ruku, sujud dan lain sebagainya. Nah itu saya mau nanya nih sedikit Pak Esau. Kalau di dalam ajarannya Pak Esau yang sekarang ini, itu ada tuntunannya nggak? Kalau muslim kan sehari itu 5 kali nih sholat. Nah kalau di ajarannya Pak Esau sendiri gimana ini Pak? Baik. Beberapa pemahaman tentang kita melakukan slota atau sembahyang sama dengan di Anda. Anda juga mempunyai beberapa pemahaman tentang literasi itu, seperti dari Imam Syafi'i dan Hambali. Itu berbeda, tetapi sama tujuannya adalah sholat. Begitu dengan kami. Nah, kami mempunyai kitab Bukhairah yang memang melaksanakan beberapa tata cara tentang slota, di mana harus menghadap kiblat. Kita juga harus melakukan dulu baptis, artinya mensucikan diri sebelum masuk tempat ibadah. Kita melakukannya, ada 2 pemahaman dalam hal ini, di mana di Nasrani ini ada yang melaksanakan 3 kali dalam 1 hari, ada yang 5 kali dalam 1 hari. Yang salah itu yang tidak melakukan begitu. Oke, baik Pak Esau. Jadi begini, nah ini kalau seandainya ini maaf sekali ya Pak Esau ya. Kalau Pak Esau sendiri itu yang 3 kali atau 5 kali Pak Esau? Dari literasi yang ada, saya sih rasa tidak ada yang menyanggah saya di sini ya, di orang di bawah, karena tidak ada dari Nasrani. Iya. Zuhairo mengajarkan kami untuk melakukan slota itu adalah 5 kali, dan saya ikuti. Wah jelas ini. Selota itu bukannya Yahudi ya Pak Esau? Kenapa? Selota itu kayak bukannya Yahudi ya Pak Esau? Ya, karena Nasrani itu bagian dari Yahudi. Kalau baca hanya untuk Tapi kalau Yahudi kan nggak percaya Nabi Isa sama. Kalau Yahudi itu kan dia membesarkan Nabi Musa. Kalau dia nggak begitu ini sama Nabi Isa sama Nabi Muhammad. Tapi Pak Esau ya, percaya memang. Nabi Muhammad percaya Nabi Isa. Tapi bukan juga Yahudi. Tapi ada selotanya juga. Bingung deh aku. Jadi begini, Israel itu suatu negara. Ada yang selatan, ada yang utara. Nah, Nazaret itu di tengah-tengah. Kalau kita ilustrasikan, Pulau Jawa ini, Madura lah Nasraninya. Jadi artinya berbeda pemahaman, berbeda cara tutur bahasanya. Karena bahasa Ibrani berbeda dengan bahasa Aramaik. Latahnya pun berbeda. Contoh, ya, kita apa? Deledute, isu de Masih bre, David bre, Abraham. Nah, artinya di dalam beberapa pemahaman tentang siapa Isa Al-Masih itu adalah keturunan David dan keturunan Abraham. Artinya Isa Al-Masih atau Isa de Masih itu di Muslim pun dikenal sebagai seorang yang musadik, yang membenarkan apa yang benar di dalam Taurat dan mengkoreksi apa yang salah. Nah, makanya kitab suci adalah Injil. Nah, Injil ini seperti Al-Quran yang berbentuk oral atau hafalan. Saat itu diterimanya oleh Isa de Masih ini. Nah, murid-muridnya yang mencatat. Begitu. Kalau orang Yahudi Ortodok itu tidak pernah akan mengakui Isa Al-Masih sebagai Mesias, karena Mesias dibagi mereka itu harus punya bapa dan harus dari keturunan Daud versi mereka. Nah, inilah yang memang menjadi pemahaman berbeda antara Yahudi Ortodok dengan kaum Nasrani. Yahudi Ortodok pun berbeda dengan Yahudi Samaria.
Nah, Anda harus paham itu. Begitu. Gitu Kak Melani. Kak Melani yang nanya. Iya, Lanjut Kak. enggak, soalnya kalau keyakinan kaum Yahudi kan mengakui nabi yang berasal dari Bani Israel, termasuk Musa, David, ya kan, Solomon. Mereka nggak terima Nabi Muhammad karena beliau bukan dari Bani Israel, melainkan dari keturunan Nabi Ismail, saudaranya Nabi Ishak, nenek moyangnya Bani Israel, ya kan. Nah, kalau di Yahudi kan, kalau dalam pandangan mereka itu nabi terakhir adalah Musa gitu kan. Nah, kalau Pak Esau percaya Nabi Isa juga, percaya Nabi Muhammad juga gitu. Nah, kalau di Kristen itu kan kalau umat Kristen itu ngakuin Nabi Musa dan para nabi dari Bani Israel, tapi mereka juga kan nganggap Nabi Isa sebagai anak Allah ya, penyelamat dunia. Nah, Kristen nggak percaya Nabi Muhammad karena boleh ajaran nambahin nggak, Islam Bang? yang ya, enggak, Boleh aku nambahin mikir. Oke, Oh, silakan. sebenarnya Lanjut kalau Pak Yan. kalau Yahudi itu dia ini beriman kepada Musa, tidak beriman kepada Isa, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau Kristen kebalikannya gitu. Beriman kepada Musa, beriman kepada Isa, tapi nggak beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, Kalau karena Islam kalau Kristen semuanya, itu ya, kalau Islam kalau semuanya Kristen itu kan beriman kepada bertentangan sama semuanya. konsep Trinitas dan doktrin Kristennya. Yang dia tuh maksudnya dia berkembang setelah masa Yesus kan, kayak gitu. Nah, kalau Islam kan ngajarin Allah mengutus nabi-nabi ya kan, kepada Iya, setiap kaum sepanjang sejarah untuk membawa manusia ke jalan yang benar nggak? ya, Nah, Nabi Muhammad juga kan nabi terakhir ya kan, diutus ya, untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk satu kaum kan. Itu kan tuh, kalau perspektif Islam. Nah, juga di Al-Quran juga kan ngejelasin kalau sebagian dari kaum Yahudi dan Nasrani kalau menolak Nabi Muhammad, menolak kedatangan beliau itu yang gak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka pun tentang Nabi Muhammad itu berarti nggak sah gitu Islamnya. Nah, jadi gimana itu? Maksudnya Kak Melani, aku ngerti maksudnya Kak Melani, ini bingung. Kenapa kok Pak Esau ini udah tahu Nabi Isa itu Muslim ya kan, dan Pak Esau pun juga mengimani ada Nabi Muhammad tapi di luar bangsa Nasrani ya kan, dari kaumnya Nasrani di luarnya gitu kan. Nah, tapi gini sih Kak Melani, sebelum ke Pak Esau ya, aku ngerti Pak Esau ini soalnya dia meyakini Pak Esau ini Nasrani. Jadi Nasrani itu memang ajaran khusus orang-orang Nazaret. Kan Pak Esau sendiri masih keturunan dari Nazaret. Nah, dan dari Nazaret itu ya udah dia mengikuti kebudayaannya Nazaret, keyakinan yang dibawa orang-orang lingkungannya suku Nazaret aja gitu. Jadi nggak melebihi dari itu, nggak melewati dari itu. Sama halnya kayak dia ngetahu Nabi Isa itu diutus hanya kepada Bani Israel, ya udah dia pengikutnya Nabi Isa, stop di situ dia, masalahnya di situ. Dia mengakui ada Nabi Muhammad tapi untuk yang lain, untuk di luar Nazaret gitu. Tapi dia tahu itu Islam sama, Muslim sama gitu ya. Maksudnya Nabi Muhammad Muslim, Isa Muslim, dia sama, dia tahu itu. Nah, iya, di situ dia ituannya hampir mirip ke Islam masalahnya. Iya, cuma gini loh, kayak apa ya? Ya kayak Bang Billy Yahudi kan gini tuh loh, Kak Melani. Kalau Bang Billy kan dia tahu. Bang Billy kan Yahudi ya, dia percaya. Gini, ya kan itu kan maksudnya dari karena tradisi Yahudi gitu loh, keyakinannya Judaism ya kan, jadi khusus Yahudi. Di luar itu dia nggak percaya, dia nggak mau terima. Dia tahu ada Nabi, tapi dia nggak mau menjadikan itu pengikutnya gitu loh, maksudnya dia nggak mau jadi pengikutnya Nabi Muhammad begitu kan. Nah sama ini juga Pak Esau pun gitu, dia nggak mau jadi pengikutnya Nabi Muhammad, dia cukup stop jadi pengikutnya Nabi Isa karena dia merasa dia bagian dari Nasrani,
orang-orang Nazaret begitu. Coba gimana Pak Nah, Esau? sedangkan Nasrani aja itu sedangkan Nasrani aja itu sebenarnya Islam gitu. Sebenarnya Islam dia. Oh, Ini loh, bentar. Orang Nazaret yang zaman dulu kan yang pengikutnya Nabi Bentar. Isa itu kan yang Bentar. Kalau dibilang sebentar izin. Kalau dibilang Nasrani itu sebenarnya Islam gini loh. Nasrani itu kan golongan orang-orang yang pengikutnya Nabi Isa kan Hawariyun itu ya, orang-orang yang di wilayah Nazaret kan. Nah, tapi kalau di Al-Qur'an iya. itu udah dibantah gitu loh. Maksudnya dibantahnya begini, dalam surat Ali Imran ayat 52. Jadi pengikutnya Nabi Isa, Hawariyun itu bukan Nasrani. Itu adalah Muslim. Nah, kenapa kok bisa dibilang itu Nasrani? maksudku. Iya, itu adalah Muslim, bukan Nasrani, bukan. Karena Nasrani itu bukan agama. Nasrani bukan agama, Yahudi bukan agama. Nah, itu maksudku. Itu hanya Betul. kumpulan kayak komunitas gitu loh. Intinya apa ya? Golongan. Daerah golongan. Iya, golongan. Jadi hanya golongan, hanya sebuah golongan Yahudi, golongan Nasrani gitu. Orang-orangnya mana? Ya kaumnya Nabi Isa itu, karena kan dia dari Nazaret ya kan. Nabi Isa diutus hanya kepada Bani Israel. Dan orang-orang yang mengikutinya itu taunya Yesus itu dari Nazaret, makanya disebut Nasrani. Nah, tapi Al-Qur'an sudah jelas membantah bahwa apa? Pengikut Nabi Isa yang setia atau Hawariyun itu bukan Nasrani lagi, tapi memang Muslim. Bukan Nasrani. Jadi mereka nggak disebut Nasrani harusnya. Itu hanya golongan. Hanya Karena ada golongan. itu. Boleh nambahin nggak, Mbak Natalia? Ini juga loh Mel, yang apa sih dalam Quran aku lupa ya. Berarti Pak Esau itu harusnya udah Islam dia. Mel bentar dulu. Jangan diharus-harusin dulu Kak Mel. aku mau ngomong Mel. Terlalu Mel. jujur Kak Melani. Enggak, sorry saya signalku itu tuh ini ngablu. Jadinya kamu Ini Natalia kedengeran nggak sinyal aku? Kedengeran. nggak? dengeran akhirnya ngomong. Oke, lanjut Aku Raihan. mau ngomong loh Mel. Gini, maksudnya kan ada tuh dalam Al-Quran sebagian dari kaum Nabi Isa dan sebagian dari kaum Musa itu kan ada juga nanti yang masuk surga kan? Sebagian kecil. Itu tapi Ya. tapi itu kan Itu yang memang ada di di golongan ayatnya. mereka, bukan di zaman sekarang tapi. Ya, nah itu maksud aku juga. Itu aku lupa surat apa ya, Mbak Natalia? Lupa aku. Ada kan tapi dalam Quran ya? Ada cuma aku lupa di mana. Nah itu Jadi tuh maksud dalam Quran itu tuh waktu zaman Nabi Isa dan juga zaman Nabi Musa gitu. Iya, jadi benar-benar orang di nggak tahu deh. masanya sana, masa-masa saat dulu itu gitu. Setelah diturunkan Nabi Muhammad, memang untuk seluruh alam ya semua harus mengikuti syariatnya Nabi ya. Muhammad. Iya, jadi yang menolak ya nggak bisa gitu berdasarkan Nah, Islam iya. ya, berdasarkan Islam. Berdasarkan Islam seperti Iya, itu. jadi kalaupun misalkan Nabi Isa masih hidup pun ya dia akan Islam gitu loh Pak Esau. Dia akan menjadi Bukan akan lagi, memang dia Islam. Muslim. Dia Islam. Iya, memang dia Muslim memang. Tapi kan Gitu loh, Pak Esa. Tapi kan Nabi Isa udah nggak ada. Gitu Pak Isa. Diam Bang Raihan. Lu ngerecokin aja gue lagi ngomong sama Mbak Natali. Iya, memang Bang Raihan ini ya Iya dicambuk nih dulu Bang Raihan nih, aduh. Nah, perempuan lagi ngomong Kita dipotong-potong. lagi konsil ini perempuan sama perempuan. Gimana sih? Langsung diem deh. Itu di mute Sorry, host Bang kayaknya. Raihan. Di mute host kayaknya tuh Bang Raihan itu di mute host kayaknya. Lanjut ya Melani. Ya, jadi bener kan menurut kita tuh berarti kita satu kesimpulan Kak Natali. Jadi ya itulah kalau seandainya dia hidup di zaman sekarang pun ya Nabi Isa Islam gitu loh Pak Esau. Iya. Pengikut yang dari Nazaret pokoknya yang semasa Nabi Isa hidup ya dia Islam gitu. Dia akan Iya, menjadi Islam Pak Esau. Karena memang Nabi Isa nanti aja turun lagi kan dia menjadi pengikutnya ini Nabi Muhammad, dia jadi umatnya Nabi Muhammad. Iya. Nabi Isa itu menginginkan sekali, pengen banget menjadi umatnya Nabi Muhammad. Semua nabi kepengen banget punya jadi pengikutnya Nabi Muhammad karena banyak keistimewaannya gitu kan ya.
Nah, semua nabi nggak dikabulin, cuman satu doang, Nabi Isa yang dikabulin. Makanya dia akan datang lagi ke dunia itu karena salah satunya ya karena dikabulin doanya, terus karena ada hal lain juga yang harus diselesaikan kayak gitu loh Pak Isal. Jadi begini ya. Silakan Pak Esau. Beberapa literasi yang memang saya pahami tentang diksi. Kalau Anda bilang Muslim, original text atau artinya adalah berserah diri. Nah, di dalam kitab kami pun, di Injil pun, diksinya adalah berserah diri. Itu arti translate-nya. Tetapi kalau original text-nya adalah mausle. Artinya, perbedaan lafaz dan dialek ini adalah yang menjadi suatu pemahaman yang biasa. Artinya, tidak ada diksi agama saat itu. Yang ada adalah kaum muslim. Atau Anda bilang ada kaum muslim. Nah, artinya orang yang berserah diri atau kaum muslim inilah yang mengikuti ajaran Isa dan Masih. Nah, beberapa syariat atau pemahaman yang ada, kenapa kita menghargai baginda Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dari jalur Ismail, itu adalah hal yang kiki. Hanyalah satu-satunya Nabi yang memuliakan Isa al-Masih itu Isa al-Masih adalah baginda Nabi Muhammad. Dan baginda sendiri pula yang menubuatkan bahwa Nabi Isa itu akan datang lagi di akhir zaman. Tidak ada satu pun yang menjadikan pemahaman itu adalah suatu pemahaman yang bohong. Begitupun dengan kaum Nasrani yang menghormati baginda Nabi Muhammad dengan nubuatannya itu. Nabi terakhir dari jalur Ismail mengakui akan datang lagi Isa al-Masih. Datang ke dunia ini dengan dua tugas yang memang dia sebutkan secara letterlek di dalam Quran. Yaitu membunuh masa dagalang dan menuhankan dan menghukum orang-orang yang menuhankan dia dan menganggap dia adalah Tuhan. Ingat, Isa al-Masih atau Isa al-Masih itu belum meninggal. Dia hanya terangkat. Jadi dia akan datang lagi dengan sosok manusia seutuhnya dan predikat nabi masih ada di dirinya. Hanya seorang nabi lah yang bisa membunuh Dajjal atau masa dagala. Inilah ranah perbedaan antara Nasrani dan Islam. Saya tidak mau menjurus ke hal sana. Tetapi pemahaman dari literasi yang ada, dari kesejarahan yang ada, itulah yang hakiki. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Banua tadi mau bicara sama Bang Esau, silakan. Tafadhol insyaallah. Ya, Pak Esau, aku nge-add Pak Esau, tolong di-add ulang. Di-add balik lah, ya. Pak Esau pernah ngobrol sama Bang Billy, Yahudi? Oh, pernah dulu. Waktu akun saya lalu, yang kalau ini kan akun baru, jadi belum lagi ngobrol. Oke, nanti kapan-kapan kita undang ngobrol sama Bang Billy ya. Bincang santai aja. Ya boleh. Jadi masalah Billy juga orangnya educate kok, orangnya santai, tidak pernah ya dalam tanda kutip tidak pernah menghujat begitu. Oke, makasih Mas turunkan aku. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sampai lupa tadi mau nanya apa nih gara-gara Bang Etam nih. Iya, Bang Rehan ngomong sekarang Bang Rehan. Mumpung aku lupa loh, mumpung aku lupa. Aduh, ini sebenarnya di luar topik sih. Apa ya? Nggak, aku mau absen aja. Ayah ada. Halo Ayah. Yuk. Ayah ada. Ya, konfirmasi dong yang aku tadi bilang ya. Yang mana? Yang tadi kita bilang. Yang tadi ini akhwat-akhwat nih yang mengatakan apa namanya?
kaum apa namanya apa sih tadi pengikut Nabi Isa sama pengikut Nabi Musa yang setia di zamannya itu. Apakah itu masih berlaku di zaman sekarang walaupun Nabi Musa dan Nabi Isa-nya udah nggak ada? Enggak lah. Ketika datangnya Nabi Muhammad itu udah selesai. Nggak ada lagi yang lama punya itu udah kadaluarsa. Berarti Udah mereka harus mengikuti Nabi Muhammad. Oke, berarti mereka tidak termasuk ya, Ayah? Tidak termasuk gimana? Maksudnya pengikut setia Nabi Isa itu nggak ada di zaman sekarang atau Nabi Oh, nggak Isa? ada. Kalau mereka pengikut Nabi Isa yang setia, wajib jadi Islam. Nah, itu dia, itu jawaban ini sih, saudari Mel. Insya Allah ya Mel ya, doain aja Mel. Berarti emang kata ayah emang wajib berarti. Iya, Oke. iya. Betul. Ya itu Itu aja sih. Pak Esau, semoga dapat hidayah Islam. Saya sih berdoanya seperti itu. Amin. Soalnya kan Tapi ada aku tadi Aduh. lagi dia bunyi lagi dia. Aminin tuh, Bunyi coba lagi dia. 40 orang diaminin. Mudah-mudahan aja Amin. dikabulkan. Ini ayah aku Tapi lupa Pak Esau ada baik, ini jadinya kan aku ya. tuh. Kenapa? Di dalam Al-Quran ayah ada surat apa ya itu ya yang kalau the truth has come the falsehood must be perished. Tahu kan Mel? Artinya Mel? Ada tuh kalau misalnya kebenaran datang bahkan kesalahan harus dihapuskan. Iyalah. Berarti ini maksudnya Betul. datangnya Nabi Muhammad ya? Iyalah. Datang Nabi Muhammad, maka yang lain-lain itu harus Dihapuskan. Iya, harus mengikuti Nabi Muhammad jatuhnya. Oke, lanjut Mbak Natalia. Maaf aku dulu ya tadi ya. Lupa aku puas. Oh masih lupa. Udah aku ngobrol Tadi biasa. udah ingat jadi lupa lagi ya. Assalamualaikum Bang Ferry. Mungkin ada yang mau ditanyakan sama Pak Esau, silakan. Oh, Pak Esau yang dari Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Pak Esau udah dari dulu sama dia. Semoga dapat hidayah aja Pak Esau nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang yang paling Aku ingat bentar diam dulu. Aduh si dia lagi naik. Turunin dong. Tunggu. Kak Natali silakan. Iya, ini Pak Esau tadi kan aku sempat dengar ya yang Pak Esau bilang di dalam Injil apokrifun yang diimani Pak Esau itu ada hal-hal yang juga bisa dibilang kontradiksi, ada juga yang masih dipilih-pilih gitu ya, ada yang bisa diyakini benar, ada yang enggak gitu ya, ada yang enggak bisa diterima, ada yang bisa diterima gitu. Nah ini kalau memang dari hal-hal seperti itu, apa enggak sepantasnya, apa enggak sebaiknya memang benar-benar mencari sebuah kitab yang 100% benar bisa diterima, enggak ada kesalahan sekecil apapun. Gimana Pak Esau? Pak Esau-nya tidur kayaknya guys. Oh enggak ya. Maaf. Lanjut Pak Esau. Silakan. Memang diberi akal oleh Elohim. Artinya kita bisa memilah dan memilih mana yang benar. Kelemahan dari Hawariyun atau murid-murid Yesus dan Masih saat itu tidak mengkodifikasi Injil tersebut. Berbeda dengan Anda, di mana yang tidak cocok itu kan dibuang. Bahkan ada ilustrasi katanya dibakar. Jadi sepakat dengan satu yang memang sudah dibukukan. Nah, di kami itu berbeda. Jadi beberapa rabe-rabe lama atau salaf yang terdahulu atau yang lampau itu memilah dan memilih. Tergantung kita imannya. Disinilah akal kita yang memang berbicara. Sesuatu yang memang tidak lumrah dan tidak tepat di dalam atau tulisan yang salah itu bisa terjadi karena dia hanya mencatat. Jadi itu pun manusiawi sekali. Artinya kebenaran adalah kebenaran. Beberapa literasi di Injil kami juga tervalidasi juga di Quran. Artinya tidak sedikit apa yang memang ada
itu juga diulangi oleh baginda di dalam literasi Qurannya. Dan saya juga bersyukur. Berbeda dengan memang literasi dari Bible ya, yang mengutip apa yang memang diucapkan Isa dan Masihu. Tetapi itulah tafsiran dari Lukas, Petrus dan lain-lain itu saya tidak, apalagi surat-surat Paulus tidak sangat saya tidak percaya. Bang Esau, aku mau nanya nih Bang Esau. Izin. Ini kan Bang Ferry. Bentar dulu, Bang Ferry. Oh iya. Bang Ferry. Iso ya Bang Ferry. Iya sebentar sebelum lanjut ke Bang Ferry ya. Jadi kalau dari penjelasannya Pak Esau, ini memang Pak Esau itu bisa menerima kitabnya walaupun ada yang bisa diterima, ada yang tidak diterima, hanya diuji berdasarkan akalnya. Jadi dipilih-pilih walaupun itu dijadikan bandelan yang diyakini ya ini kitab yang dia punya ya ini gitu ya. Nah jadi berbeda ya memang ya, kalau kita kan di Islam Al-Quran, dan yang apa yang ada di pikiran kita, yang di akal sehat kita, itu memang untuk menguji kebenaran. Nah tapi untuk menguji kebenaran itu indikatornya itu ternyata Al-Quran. Apa yang kita lihat apakah sesuai dengan yang ada di Al-Quran, apa yang kita temukan apakah sesuai dengan Al-Quran, kan seperti itu. Kalau ada hal-hal yang embel-embel tentang keyakinan, tentang agama, tentang kebenaran, kok ternyata ini diuji dengan Al-Quran nggak sama ya, kita buang. Karena yang menjadi acuan itu Al-Quran, bukan pikiran kita. Karena pikiran kita bisa salah, tapi kalau Al-Quran sudah teruji kebenarannya nggak mungkin bisa salah. Karena itu memang datang dari Tuhan. Jadi kitab suci Al-Quran itu ya 100% benar, kita nggak perlu memilah-milih lagi karena itu memang benar 100% dari Allah, dari Tuhan. Nah mengenai tadi Pak Esau ngomong, dulu kan ada ya yang dikumpulkan kemudian dibakar gitu. Nah itulah karena apa? Al-Quran itu turunkan itu dengan lisan. Ya, jadi Nabi Muhammad mengabarkan kepada para sahabat, kemudian dihafalkan, kemudian ada yang juga menulis kan begitu. Nah tapi dari tulisan-tulisan itulah diuji dengan apa? Dengan apa yang sudah dihafal. Karena Al-Quran itu memang, ya Al-Quran itu ya yang diucapkan, bukan yang dicetak, bukan yang diperin-perinan, itu bukan. Tapi ya udah yang sebenar-benarnya diturunkan apa, hafalannya seperti apa, ya itu. Karena memang itu yang dijaga Allah, sampai sekarang itu terjaga. Keasliannya, kesuciannya, kebenarannya, tidak ada yang perlu dipilah-pilah lagi, nggak ada, itu udah fix murni. Ya, silakan mungkin Bang Ferry ya, silakan Bang Ferry. Mohon maaf Bang Jadi Ferry. ayah sedikit, itu Ya, memang kedatangan Al-Quran itu memang untuk meluruskan apa yang telah dibengkokkan oleh zaman, oleh orang-orang yang pelaku-pelaku sejarah dan sebagainya. Jadi guna Al-Quran datang itu salah satunya adalah meluruskan. Makanya dia disebut Al-Furqan, yaitu pembeda, pelurus atau yang memperbaiki. Oke, meluruskan gimana maksudnya Be? Aduh ini lagi nih si Pagan. Lu kenapa sih? Ini apa ini? Udah tuh kan ini. Kenapa ngajak ribut? Iya kan saya kan naik ya, saya punya hak dong nanya. Lawak lokal. Iya, Lawak lokal dia. Iya. Dia jiwa kebinatangannya itu masih tinggi kali. Udah dia pakai Korintus mulu dia memang. Ayah, harusnya biarin aja ini ngomong sama si Esau, ayah. Ingin tahu aja ini. Iya boleh. Antara boleh nggak apa-apa. Bentar Bang Ferry tadi mau ngomong loh, Bang Ferry. Iya, sorry. Silakan Ferry. Tapi situnya diturunin nggak tuh? Aku tadi mau nanya itu suratan Paulus kan tadi Bang Esau sedikit menyinggung tentang suratan Lukas tuh. Tapi si Pagan Quraisynya udah turun. Kira-kira Bang Esau percaya nggak sama suratan Lukas dan Paulus tuh Bang Esau? Padahal hidupnya nggak sejaman sama Yesus Bang Esau. Ya tidaklah, itu kan hasil penyelidikan, surat kabar. Gitu. Apalagi tadi kata Pak Esau, Paulus itu apa Pak Esau? Pak Esau? Botak biadab. Pembunuh katanya tadi. Iya, botak biadab. Ayah botak biadab. Serius lu. Teman-teman kalau boleh, si Pagan itu. Emang tapi siapa yang nurunin?
Aku turunin lah, dia ganggu, kita lagi bahas level tinggi gitu loh. Kita lagi bahas level tinggi gitu. Ini Pak Esau aja kitabnya bahasanya bahasa Aramaik, bahasanya Yesus. Lah itu si pagan ini bahasa apa coba? Ngomong aja pakai bahasa binatang. Coba Pagan, lu ngomong sama Esau. Selesai ente dim dulu ya, gue mute dulu ya Pagan Kurai. Setelah ini lo boleh berpampor sama Pak Esau. Oke. Habis ini aku tanggap ya. Udah lanjut Pak Esau, silahkan jawabannya. Silakan Bang Esau, gimana tanggapan tentang suratan Paulus dan Lukas? Sebetulnya itu nggak perlu tanggapan. Ya. Setan semuanya orang tuh. Ayo, tunggu dulu. Pak Esau, silakan. Ya. Silakan Bang Esau. Iya, kalau kita merujuk suatu pemahaman tentang kanonisasi yang di Antioquia itu adalah suatu kesepakatan atau hasil rapat Santo Paulo ya. Lukas itu adalah seorang tabib. Dia adalah orangnya Paulus. Sedangkan Paulus dengan surat-suratnya, artinya apa yang ditulis Lukas itu sebenarnya sepengetahuan Paulus. Jadi yang saya pahami, arti kanonisasi ini adalah kitab pewahyuan. Nah, pewahyuan ini dari siapa? Dari Roh Kudus, bukan dari Elohim. Nah, pemahaman di dalam kenasranian, Roh Kudus adalah malaikat, yaitu Gabriel. Berbeda dengan orang Kristen yang memang menganggap Roh Kudus itu ada bagian dari Elohim itu sendiri. Nah, disinilah letak perbedaan antara kanonisasi yang berbahasa Yunani itu dengan Injil yang berbahasa Aramaik itu. Begitu. Oke, Pagan Kurais, tanggapi tuh Pak Esau, apa yang dikatakan Pak Esau. Silakan Pak Pagan Kurais. Apa nggak dengar tadi aku apa yang dibilang? Aku tadi mau nanggapin ayahnya Blender ini. Dibawa ke sini, wey. Berisik banget sih. Ini si Pagan berisik banget sih nih. Lu tanggapi yang Pak Esau bilang tadi. Dia mau kagak ada ilmu. Lu mau turun apa yang mau nanggepin? Yaudah, lanjut kalian dulu. Aku nggak dengar tadi apa kata. Ya karena kupingnya dipakai. Kayak gue bilang sifat binatangnya masih terlalu tinggi. Nggak bisa dia. Belum bisa dia. Iya. Bang Ferry mau bertanya lagi, silakan Bang Ferry. Iya. Aku dulu sempat membahas itu sama Bang Esau ya, kalau nggak salah ya, Yohanes 14:16 ya Bang Esau, tentang roh kebenaran ya. Lalu dicocokkan dengan dalam Al-Quran itu surat Syaf di ayat ke-6 ya. Iya, yang ini dia. Iya kan? Ya? Tentang roh kebenaran, terus pekerjaan roh kebenaran. Iya. Nah itu setelah ketika dicek, gimana tanggapannya Bang Esau? Karena kan banyak teman-teman Kristen itu mengatakan roh kebenaran itu adalah Roh Kudus itu sendiri atau sebagian dari Elohim kan. Seperti yang tadi Bang Esau memberikan penjelasan. Nah, sekarang tanggapan Bang Esau gimana tentang karena kalau kita balik ke KJV, di sana menggunakan kata He. Seharusnya kan kalau Roh Kudus itu kan the Holy Spirit ya kalau nggak salah ya. Tapi di sana menggunakan kata He. Kalau He itu kan berarti merujuk kepada dia laki-laki kan. Iya. Nah, itu kira-kira menurut Bang Esau tuh He itu ditujukan kepada siapa Bang Esau? Iya, memang gitu ya. Kita harus dudukin dulu satu diksi ini adalah proporsional. Artinya begini. Ayat-ayat nubuatan ini kalau memang tidak dipahami secara harfiah itu akan menjadi debatable. Beberapa diksi yang memang ada di KJV juga menggunakan He itu adalah menuju kepada suatu orang, manusia dan laki-laki. Nah, pemahaman kami
Karena memang ini selaras dengan Injil kami, yaitu menuju kepada baginda Muhammad. Itu adalah literasi yang jelas menurut kami. Tetapi orang Kristen itu berpendapat lain, bahwa roh kebenaran adalah roh yang datang dari Elohim, bagian dari sana. Nah, ini adalah suatu doktrin gereja yang memang susah kita untuk patahkan. Jadi saya juga bingung menanggapinya bagaimana. Begitu, Fer. Jikalau teman-teman dari Nasrani mengatakan itu nubuatan untuk baginda Nabi Muhammad, kenapa Bang Esau belum mengimani kepada baginda Nabi Muhammad, Bang Esau? Kecuali kan orang-orang Kristen tadi Bang Esau mengatakan kan, karena doktrin-doktrin bapak-bapak gereja. Karena kan aku tahu Katolik itu kan memang ada namanya magisterium, tradisi suci, kitab suci. Mereka kan patokannya dengan itu. Di mana magisterium ini kan sebuah otoritas tertingginya adalah bapak-bapak gereja. Nah, tetapi Bang Esau mengatakan umat Nasrani ya dengan jelas melantangkan bahwasanya itu nubuat untuk baginda Nabi Muhammad. Karena di KJV itu menggunakan kata hi. Nah, lantas kenapa Bang Esau belum mengimani kepada baginda Nabi Muhammad, Bang Esau? Baik. Saya sebenarnya di dalam hal ini, nubuatan yang paling jelas itu bukan di ayat itu tentang baginda Muhammad, yaitu di Injilnya Barnabas. Itu jelas sekali dikatakan, bahkan lengkap dengan namanya. Mengimani intinya adalah pemahaman tentang pengakuan. Nah, yang diucapkan ini oleh siapa? Oleh Isa Al-Masih. Kami harus percaya. Dan memang terjadi. Beliau datang dari jalur Ismail. Sebagai, ini dalam literasi kami ya Fer. Artinya, baginda itu lahir sebagai nabi terakhir dari jalurnya Ismail. Bahkan, di dalam narasi kami juga dikatakan bahwa beliaulah yang akan menjaga kaum Nasrani kelak setelah dia menjadi nabi. Dan itu terbukti. Kedua, bahkan di dalam narasi kami juga dikatakan bahwa beliaulah juga yang akan membenarkan bahwa Isa Al-Masih, Isa Al-Masih itu tidak meninggal atau tidak disalib. Bahkan diangkat ke langit. Orang Yahudi, orang Samaria, Ortodok, itu tidak percaya bahwa Yesus Isa Al-Masih itu diangkat. Mereka percayanya adalah dibunuh karena dianggap nabi yang palsu. Nah, kata iman adalah mempercayai yang memang harus kita lakukan, yaitu beberapa nubuatan yang ada di dalam literasi Quran pun itu adalah nubuatan baginda Nabi Muhammad. Saya yakin baginda itu tidak akan bohong dengan nubuatannya bahwa Isa Al-Masih itu akan kelak akan datang lagi di akhir zaman. Nah, inilah yang memang menjadi suatu diksi pemahaman terhadap beriman dan mengikutinya. Karena apa yang diikuti kita udah sama. Beberapa narasi tentang syariat itu mungkin ada yang berbeda. Nah, dalam hal ini kita dudukkan porsinya sebagai orang-orang yang beriman dan memuliakan nabi-nabi terakhir dari dua jalur Abraham ini. Begitu, Fer. Iya, maksud aku kayak gini loh Bang Esau kan. Bahkan kan tadi Bang Esau juga menguatkan dalil untuk bahwasanya itu nubuat untuk baginda Nabi. Bang Esau membawakan di dalam mungkin Kidung Agung itu kalau nggak salah ya. Ya Bang Esau ya, kalau nggak salah itu ada kata Muhammad Dim ya. Kidung Agung itu adalah kata-kata sucinya Salomo. Ya. Artinya, lanjut. Ada dua diksi yang debatable. Karena artinya Muhammad diplesetkan oleh orang Samaria itu adalah sebagai bentuk orang yang terpuji. Muhammad itu bukan nama, tapi arti, misteri. Setelah ditelaah ternyata ini artinya orang yang terpuji menurut mereka. Tetapi kalau di Barnabas jelas nabinya Ahmad atau Muhammad, begitu. Iya, maksud aku tuh kayak gini loh Bang Esau. Kan dulu kan kita pernah membahas tuh yang Yohanes 14:16, terus kita alihkan ke Al-Quran. Nah, lalu kan Bang Esau menguatkan tuh dengan membawa Injil Barnabas mungkin. Nah, di sana kan sudah jelas tuh dengan kata Ahmad atau Ahmed. Nah, akan tapi gini Bang Esau. Bahkan kalau Bang Esau mengatakan Yesus atau Isa Al-Masih itu nggak disalib, di Al-Quran juga mengatakan dia nggak disalib. Karena di sana dikatakan wama qataluhu wama salabuhu. Mereka tidak menyalibnya dan juga tidak membunuhnya. Nah, bahkan
di dalam KPR mereka juga masih ada keraguan-raguan. Nah, kalau kita balik ke mungkin ya ada namanya satu Injil Basiledean atau adanya sebelum Injil Yohanes. Nah, di sana pun juga dikatakan, makanya ini kan aku dulu prosesi jalan salib. Ketika prosesi jalan salib itu digantikan dengan seorang Simon dari Kirene. Nah, di situ pun juga masih ada keraguan-raguan. Kenapa? Ceritanya itu kurang terlalu komplit gitu loh. Ketika diganti oleh Simon dari Kirene, menghilanglah Yesus. Nah, makanya aku ketika Bang Esau ya mengatakan Yesus itu atau Isa itu nggak disalib, lalu menguatkan bahwasanya ada nubuatan untuk baginda Nabi, kenapa Bang Esau belum mengimani kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Itu Bang Esau. Assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Dito. Silakan Pak Esau jawabannya. Ya, ini kita masuk ke satu ranah debatable atau perbedaan. Di dalam hal ini, kata iman dan percaya itu adalah suatu mungkin yang anggap beda. Perbedaan kami dengan Anda adalah saya mempercayai Isa Al-Masih adalah Nabi terakhir dari jalur Ismail. Anda mempercayai baginda Nabi Muhammad Nabi terakhir dari jalur Ismail. Tapi ada tapinya juga di dalam literasi Anda, itu belum beres. Di dalam literasi itu juga bahwa baginda sendirilah yang menubuatkan Isa Al-Masih itu akan lagi datang dari akhir zaman. Bahkan dari beberapa riwayat atau hadis ditafsirkan bahwa Isa Al-Masih itu akan memimpin dunia ini selama beberapa puluh tahun. Dia akan menikah, mempunyai keturunan, dan dia akan wafat. Barulah di situ dimulailah hari akhir menjelang kiamat. Karena akhir zaman itu berbeda dengan kiamat. Artinya, kalau kita merajuk ke suatu pemahaman dengan diksi khalifah atau pemimpin hanya satu di dunia ini, siapa dia? Bukan Al-Mahdi, tapi Isa Al-Masih. Artinya pemahaman kami sesuai dengan literasi baginda bahwa Isa Al-Masih adalah last prophet di akhir zaman, sampai memang satu dunia itu mengakui bahwa Isa Al-Masih ini adalah pemimpinnya sebelum kiamat besar itu tiba. Begitu, Bang Esau. Gini Bang Esau, tadi Bang Esau mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu merupakan salah satu jalur keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kalau baginda Nabi Muhammad SAW itu jelas daripada keturunan silsilah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, mungkin Bang Esau bisa buktikan silsilah bahwasanya Isa itu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, karena setahu aku Isa itu dari Nabi Ishak. Iya betul. Nah, dari Ishak, sorry. Bukan Ismail. Berarti bukan Ismail dong? Iya betul. Nah, salah ucap saya. Oke. Nah, yang kedua adalah memang ada beberapa riwayat hadis yang menyampaikan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diutus kembali di akhir zaman. Untuk apa? Untuk meluruskan Bang Esau. Untuk meluruskan, karena banyak orang-orang yang menuhankan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Banyak orang-orang yang membengkokkan daripada sejarah-sejarah yang sudah diluruskan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Diutusnya Nabi Isa itu untuk meluruskan ajaran syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Musa alaihissalam. Nah, makanya kan apa jawaban Yesus di Yohanes pasal 4 ayat ke-44? Apa jawaban Yesus? Setiap para nabi itu nggak pernah dihormati di negerinya sendiri, termasuk dirinya sendiri, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa alaihissalam ini kenapa dia diutus kembali di akhir zaman? Kenapa hanya ada beberapa orang nabi yang masih hidup menurut Islam? Contohnya Nabi Idris alaihissalam. Dan salah satunya Nabi Isa alaihissalam. Dia diutus kembali karena hanya umatnya ini yang paling banyak di dunia mengatakan dirinya Tuhan. Makanya itu dia diutus kembali untuk meluruskan syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi. Contohnya, makanya dia kan akan mematahkan salib, membunuh babi, dan lain sebagainya. Nah, bahkan dia akan menjadi umat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia mengikuti Imam Mahdi.
Nah, yang kedua adalah ketika Bang Esau mengatakan tadi sudah tertulis dengan jelas di kitab Barnabas, bahkan kan di Kejadian 29 itu menceritakan tentang keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya kan? Nah, lalu kata Ahmad itu yang tertulis dengan Ahmad atau Ahmed atau Muhammadim atau Hi yang tertulis di Yohanes 14:16 itu ditujukan kepada siapa? Lantas kenapa itu bisa tertulis di kitabnya orang-orang Nasrani dan orang-orang Kristen? Kayak gitu loh Bang Esau. Jikalau nggak mau mengimani, kenapa kok masih tertulis? Ya kalau namanya tertulis berarti kita harus mengimani dong bahwasanya Nabi Isa alaihissalam, makanya kan dia mengatakan, sesungguhnya masih banyak yang aku ingin sampaikan kepada kalian, tetapi kalian tidak akan sanggup. Berarti kan dia akan menubuatkan salah satu nabi untuk meluruskan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi. Kayak gitu loh Bang Esau. Nah pertanyaannya, kenapa itu kata Ahmad atau Ahmed atau Muhammadim tertulis di kitabnya Bang Esau, lantas buat apa gitu loh? Dan kenapa Bang Esau masih belum mengimani kepada Ahmad atau Ahmed atau Muhammadim itu? Silakan Bang Esau. Iya, saya udah jelaskan tadi. Mengimani dalam hal ini percaya akan apa yang dibicarakan dan akan datang, yaitu baginda Muhammad. Setelah baginda Nabi Muhammad datang, beliau yang memang menubuatkan lagi tentang adanya diksi bahwa Nabi yang belum wafat itu hanya Isa Al-Masih. Kami tidak mengenal Idris. Bahkan di literasi kami pun kami tidak mengenal Imam Mahdi. Karena yang saya tahu, Imam Mahdi itu bukan nama. Itu adalah julukan. Kalau nggak salah, orang yang diberi petunjuk. Nah ini diksi yang ini tidak ada di kami. Nah literasi inilah yang memang menjadi pemahaman dari satu tafsir yang Anda bilang. Karena kalau saya juga biasa merujuk, Anda juga melawan beberapa diksi para ulama-ulama salaf terdahulu bahwa hanya Nabi Isa lah yang masih hidup. Tidak ada Nabi lagi selain itu. Karena saya tidak mengenal Nabi Idris dalam literasi kami. Artinya inilah yang menjadi ranah perbedaan kami. Diksi iman itu adalah percaya apa yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad dengan literasi Qurannya. Begitu Fer. Iya izin Bang Esau. Bang Esau gini loh Bang Esau, maksud aku, kita nggak usah memfokuskan kepada Nabi Idris atau mungkin Imam Mahdi atau mungkin Nabi Khidir yang diajarin kita menganggap beliau masih hidup. Tapi kan kita fokusnya ke sosok Isa Al-Masih ini loh Bang Esau. Dan yang kedua, kita fokusnya itu kepada kata Ahmad atau Ahmed atau Muhammadim. Itu yang kita fokuskan Bang Esau. Kenapa? Di kitabnya Bang Esau tadi di Nasrani, masih kan Nasrani kan mengimani kitab-kitab yang apokrif, ya kan? Kitab apokrif. Nah, di kitabnya Bang Esau, Injil Barnabas, itu mengatakan ada kata Ahmad di sana. Lalu di Kidung Agung 5, itu mengatakan ada kata Muhammadim. Nah, lalu ketika kita teliti kemarin di Yohanes 14:16 membicarakan tentang ruh kebenaran, lalu kita merujuk ke dalam KJV, di sana menggunakan kata Hi. Seharusnya kalau itu ruh, kenapa dia nggak the Holy Spirit? Tapi di sana menggunakan kata Hi. Kalau kata Hi itu berarti merujuk kepada dia seorang laki-laki. Nah, lalu bagaimana tanggapan Bang Esau gitu tentang kata nama tersebut? Karena kan itu kan merujuk kepada satu nama. Untuk menguatkannya ya di KJV tadi kata Hi, merujuk kepada satu nama yaitu dia laki-laki. Kayak gitu loh Bang Esau. Kita jadi nggak usah melebarkan sebuah pembicaraan sampai ke Nabi Idris. Itu kan yang kita imani gitu. Tapi aku hanya minta gimana tanggapan Bang Esau tentang nama tersebut yang ada di kitabnya Bang Esau, yaitu Injil Barnabas. Karena kan kitabnya Bang Esau ini kan kitab-kitab yang apokrif kan. Nah di sana dengan jelas ada kata Ahmad. Terus di Kidung Agung ada nama Muhammadim. Gitu Bang Esau. Jadi gimana? Kita nggak usah melebar kemana-mana. Kita fokus kepada satu nama ini aja. Gitu loh. Bagaimana tanggapan Bang Esau tentang nama tersebut? Iya. Dari tadi juga sudah bilang. Dari apa yang nubuatan di Injil Barnabas itu saya mengakui dan memang ada nama Ahmad. Nama baginda Nabi Muhammad. Dan itu jelas kenyataannya ada. Nah, kalau Anda memang meyakini tidak beriman, nah diksi iman yang memang saya pahami adalah percaya apa yang jadi nubuatan yang ada. Nah, hal inilah yang
menjadi suatu ranah perbedaan kita. Kalau kita merusuk ke arah sana, bahkan baginda sendiri juga yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu akan datang di akhir zaman dengan predikat kenabiannya. Karena hanya Nabi lah yang bisa membunuh Dajjal atau masa Dagala. Nah, itulah literasi di dalam hal ini, Fer. Kita dudukan semuanya di dalam suatu ranah pemikiran dalam suatu yang softly. Beberapa riwayat menyatakan tentang nubuatan, apalagi baginda yang menubuatkan itu tidak mungkin bohong dan pasti terjadi, tinggal menunggu waktu. Begitu. Letterlek, kenapa Bang Esau masih mengimani Nabi Isa Nabi terakhir? Karena di akhir-akhir zaman adalah beliau sosok yang diutus di akhir zaman kayak gitu. Apa landasannya kayak gitu? Hanya karena dia akan diutus kembali di akhir zaman. Apa mungkin itu yang membuat landasan Bang Esau sehingga mengatakan beliau itu Nabi terakhir? Banyak faktor. Itu adalah satu pembenaran yang memang tervalidasi oleh orang Muslim sendiri. Dan baginda pula yang sendiri menyebutkan. Di Injil kami pun ada diksi-diksi tentang itu. Tapi ya dalam ranah ini saya tidak bisa membuat semuanya. Karena memang itulah yang memang menjadi kepercayaan orang kaum Nasrani, Fer. Literasi ini adalah suatu yang kaki dan kebenaran juga tervalidasi oleh baginda Nabi Muhammad. Mungkin itu dulu ya. Karena di sini udah jam 1 malam, saya udah capek nih. Saya izin turun dulu. Next kita diskusi lagi untuk yang hal yang debatable, begitu. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Esau. Ya, selamat Makasih Pak Esau. istirahat. Jangan kapok, naik lagi ke atas ya, next time. Ya, assalamualaikum. Ya, Pak Esau. Iya, jadi begitu Bang Ferry, karena memang dia sudah punya ya, jadi begitu sulit gitu ya, karena dia udah punya pagar sendiri yang dia harus membatasi dirinya sebagai Nasrani. Yang dia imani itu Nasrani, ya udah cukup sampai Nabi Isa. Dia mengimani ada Nabi Muhammad, dia mengimani. Dia mengakui memang ada nabi penerus lagi Nabi Muhammad, tapi bukan untuk dia gitu. Menurut dia begitu. Menurut dia begitu Bang Ferry. Dia sudah membatasi diri dia seperti itu. Padahal tadi Mbak Natalia sama Bang Ferry dan lain-lain sebenarnya tadi itu bisa dibantah juga tuh. Walaupun dibuatkan sama Nabi Muhammad, Nabi Isa akan turun kembali, itu kan bukan berarti sampai situ aja. Bahkan yang nanti dalam hadis yang pertama yang megang kuncinya itu siapa? Di antara para nabi? Nabi Muhammad. Terus yang dikasih izin untuk menyelamatkan kaumnya siapa? Nabi Muhammad juga kan gitu. Bukannya Nabi Isa, bukannya Nabi Musa. Mereka udah aku lupa deh Mbak Natalia atau Ayah, coba deh. Yang dalam hadis itu ada bahwa setiap nabi itu dia punya doanya masing-masing untuk umatnya. Benar nggak Ayah? Hadis riwayat Muslim. Iya. Nah itu yang belum kepake itu Nabi Muhammad. Yes, Dia nanti dipakainya nanti, iya syafaatnya nanti. Makanya itu validasi Nabi Muhammad itu aku juga agak, wah ini salah nih orang di sini. Gitu. Itu sih yang aku nambahin. Benar ya Bang Ferry di hadis ya? Di setiap nabi itu mempunyai doa yang mustajab, dan setiap nabi itu doa nabi itu sudah terkabulkan. Hanya doaku yang kusimpan untuk umatku. Nah itu nanti dipakainya. Ya punya otoritas, ada satu doa yang semua nabi itu pasti dikasih. Cuman semua nabi udah kepake semua. Cuman satu doang Nabi Muhammad SAW yang belum pakai. Iya, soalnya gini loh. Namanya juga dia itu kan masih tergolong kafir kan, masih tergolong manusia yang ditutup. Jadi kalau dia tertutup ya mau gimana pun, mau ditunjukkan gimana pun, kalau dia menutup diri ya dia kan menutup diri begitu. Kecuali memang dia mau membuka. Iya. Gimana Kak Melani? Iya, maksudnya dia itu juga nggak meminta kan, kalau yang namanya hidayah itu kan harus diusahain, harus dipinta kan. Iya. Kayak gitu. Allah kan nggak akan merubah satu kaum kalau kaum itu nggak mau merubah dirinya kan begitu. Betul. Jadi ya begitulah.
Jadi jangan kaget, kenapa sih orang ini sudah tahu nubuatan Nabi Muhammad, kenapa orang ini sudah tahu Islam benar, kenapa orang ini tapi nggak mau. Ya nggak usah kaget, namanya juga orang masih tertutup. Iya. Next si Pagan kafir Quraisy. pagan. Siapa ya? Nih bubukin nih Pagan Quraisy nih. Siapa sih Pagan Quraisy mau naik? Ini aku live YouTube udah lama banget, ini aku ditungguin sama suamiku. Au au. Dari tadi aku nggak tidur udah jam 1 malam ini. Kenapa nih ada si Pagan nih? Iya tidur duluan. Udah tidur itu suaminya, udah. Iya tidur Halo, dah. halo, selamat. Ayo udah. Selamat Tadi pagi. Kenapa nemenin. kalian belum pada tidur? Aduh, suara siapa sih putus-putusnya? Suara aku dah. Putus-putus suaranya, putus-putus. Pagan Quraisy ini apa sih Pagan ini? Bang Raihan, suaranya putus-putus Pak Bang Raihan. Oke. Apa tadi kata apa tadi? Siapa tadi namanya? Esau. Katanya ada di Alkitab ada nubuatan buat Muhammad gitu. Itu dia itu loh Nasrani. Kenapa Nasrani, ya? mana ada Nasrani? Kenapa Pagan? Kenapa Pagan? Kok panas dengan nama Nabi Muhammad? Bukan panas. Apa untungnya sama aku? Bukan panas. Cuman memang kenyataannya gitu memang gitu, bro. Nggak ada. Mana ada sejarahnya dalam Alkitab Muhammad? Oke, aku tanya, aku buka data, bentar, nggak apa-apa. Aku buka data, aku nanya ya, aku nggak mengklaim ya, karena kami sudah diberi petunjuk ya di surat As-Saff ayat 6 juga kan memang kitab-kitab terdahulu itu pernah tertulis nama Nabi Muhammad, tapi sekarang kita sudah nggak menemukannya lagi gitu karena sudah dirubah-rubah. Jadi aku nggak mau ngeklaim ya. Terdahulu apanya? Diam dulu. Ini saya nggak, ini sekarang saya tidak buka kitab terdahulu. Batak bodoh. Diam kau dulu. Oke, Dale, kau mau Dale kau. Aduh. Muak Pagan diam. Oke, Pagan diam dulu ya Pagan ya. Kau dengar dulu. Udah diam Kau terima kebenaran. Aku kan udah diam, apa lagi? Dale kau. Ini saya tidak membuka kitab yang terdahulu, tidak ya. Ini saya tidak membuka kitab yang diturunkan kepada Nabi saya, tidak ya. Saya disclaimer di awal, saya tidak pernah mengklaim Nabi saya itu di kitab Anda, tidak. Oh, sama sekali tidak, karena Anda memang umat-umat yang baru muncul kalian ya. Tapi di sini jelas sumber literasinya dari Alkitab Sabda. Baru muncul apanya? Alkitab Sabda itu, aduh, Pagan. Abad 15 kau, banyak cakap kau. Ini ya. Baca Qurannya, jika kamu ragu-ragu kepada diam dulu. Ini Pagan ini memang modalnya bacot doang ya, nggak punya data, bacot doang. Orang tunjukin data mulut nggak bisa diam. Babi mulutnya, makanya aku bilang udah malas aku nengok hotel-hotel ini. Ini ya, sumbernya Alkitab Sabda. Sumbernya jelas ya, ini sumber Kristen, bukan sumber Yahudi. Ini sumber Kristen, milik Kristen, pribadi. Ini Kristen ya, Kristen, bukan Yahudi nih. Ini alkitabsabda.org, ini punya Kristen. Saya buka Hagai 2. Okay. Mana ada? Diam. Hagai 2, mana ada lagi katanya. Bodoh kau tuh, diam. Mana ada Hagai di Alkitab? Kau bodoh, diam kau. Kau nggak tahu, kau bodoh, terserah kau. Ini di sini diterjemahkan, aku akan menggoncangkan segala bangsa yang indah-indah. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan, aduh ini stikernya kok nutupin ya. Kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Hostnya tidur apa gimana? Tolong dong stikernya singkirin. Di Melani aja nih. Apa dibuang aja dulu stikernya ini, gimana sih? Dibuang stikernya. Di Melani aja, taruhnya di Melani. Nggak bisa buang stiker ya? Kan Natalinya aja yang dibesarkan kan Natali. Iya kan. Aku besarin. Aku nggak bisa besarin diriku sendiri, gimana ya? Tadi gimana? Nanti deh. Aku boleh nangkapin si Pagan itu ya, Mel. Aduh, bentar dong. Aku buka data loh dari tadi nih. Nih ya. Iya, silakan. Hagai 2:7 ya, ini.
Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Di sini terjemahan LAI, menggoncangkan segala bangsa, akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah. Apa ini barang yang indah-indah? Kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Apakah ini? Oke, kita cek berdasarkan data ya. Saya tuh nggak mau ngeklaim ya, nggak mau. Cuma ini saya klik, sehingga barang yang indah-indah ini saya klik ya. Ini Cemda. Oke, Cemda. Aduh. Kita klik from Cemet. Kita klik di sini ya. Ternyata ini apa ini ya? TWOT-nya apa ini? Hamad ya, 673. Hebrew word-nya Hamad. Terus di sini definisinya apa? The Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad comes from the root. Ini the name Muhammad siapa yang dimaksud ya? The name Muhammad siapa ini? Welcome to the truth. The name Muhammad siapa ini? Muhammad. Ini the name Muhammad siapa? Saya sudah disclaimer loh di awal ya. Saya nggak mau ngeklaim ini nama nabi saya, tidak. Cuma ini nama Muhammad siapa lagi ya? Sepenting apa nama Muhammad di dalam kekristenan? Kok ada ini di dalam Alkitab Sabda? Nalu. Siapa ini? Udah boleh saya ngomong? Satu-satunya orang yang pertama kali menggunakan nama Muhammad itu baginda Rasulullah. Udah boleh saya ngomong? Orang pertama. Silakan. Ini nama Muhammad siapa? Sepenting apa dia di kekristenan? Nggak ada di Alkitab nama Muhammad. Itu tadi ayat berapa? Memang Alkitab. Memang babi otak kok nggak ada di dalam. Kau tengok itu pakai mata babi. Babe. Anak setan kau. Kalau ada ngapain anak setan kau. Iblis lah ini. Kak Natali liatin itunya pasal sama butir. Udah kayak ini ya. Juga kau tanya. Ini memang kamu udah salah, ngotot lagi. Mata cuma aksesoris begini ya, Bang. Kau ini. Bapak kau tengok itu dulu kau baca. Saya maki-maki kamu nanti orang tua. Ini apa bisa dilihat? Kau usah kau takut, kau maki aja. Bisa dilihat sumbernya. Aku Kristen bukan Islam. Alkitab Sabda Hagai 2:7 ya, Hagai 2:7 ya. Tadi barang yang indah-indah, barang yang indah. Oh nggak ada. Ini saya buka di sini ya. Ini LAI lo ini. Ini LAI. Buka aplikasinya. Aku senterin lah. Tadi aplikasi udah dibuka. Ini sekarang Alkitab Sabda. Aplikasi Alkitab Sabda. Ini LAI. Ini Alkitab ini. Aduh botolnya dia bilang nggak ada Hagai. Ya ini dia bilang nggak ada Hagai. Lihat capnya, apa namanya itu videonya? Kita lihat ya. Ini apa ini? Ini apa? Ini Hagai atau bukan ya? Bentar, aku besarin, aku deketin. Iya. Bukan cuman gitu doang. Mau kemana kau? Ini Hagai bukan? Mau kemana kau Dale? Dale mau kemana kau Dale? Dia bilang di Bible dia nggak ada Hagai. Ini apa? Perjanjian lama ini ada Hagai. Iya bukan. Ya pegang kakinya ya. Ya pegang kakinya ya. Dia kalau ada saya kabur dia ya. Ya pegang kakinya ya. Ya udah. Kamelani pegang tangannya. Dia kalau ada saya kabur. Jawab pertanyaan saya, di dalam Hagai 2:7, barang yang indah-indah itu ternyata saya klik akar katanya, bahkan definisinya saya buka, ternyata ini the Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad comes from the. Ini the name Muhammad udah dibuka. Kami nggak mau nama Nabi kami dari tadi udah. Tolong buang. Dari tadi sudah saya buka. Mata kau cuma aksesoris, itu derita kau, paham? Sekarang jawab, ini the name Muhammad siapa? Nama Nabi kami pun ada situ. Ada nggak Hagai 2 ayat 7 memang biadab, pencuri kalian semua. Nih. Dale. Ini the name Muhammad siapa? Nama Muhammad siapa ini? Sepenting apa ini? Kenapa ada nama Muhammad di kekristenan ini ya? Kenapa ya? Astaga Tuhan Yesus. Itu ada di Bible lu. Enggak tahu diri. Siapa yang nyuri kalau nama Muhammad ada di Bible lu? Ini bukan kitab kami. Nama Muhammad. Maling memang. Nama Allah kalian ambil. Maka Natali ada Sang Yang Widiwasa kalian ambil. Hagai 2:7. Nggak bisa orang ini nengok nama Tuhan orang lain. Sibuk mau ambil. Udah dilihatin. Kalau ada nama Tuhan orang lain, Melani,
Udah deh. Ya, gimana ya caranya supaya bisa kita ambil nama Tuhan orang itu? Udah, Pagan jawab aja, nggak usah melani-melani. Jawab aja, nggak usah melani-melani. Jawab. Dale. Nama Allah itu sebelum ada Islam itu sudah digunakan di Timur Tengah. Bapak kau yang pakai. Bahkan pagan Quraisy nyembah dewa Hubal itu pakai Allah itu. Pagan Quraisy nyembah. Kau anjing. Astaga, memang kalian ini. Dan binatang turun ya, binatang turun ya. Binatang itu ternyata tidak bisa menjawab ya. Binatang itu tadi tidak bisa menjawab. Ini dan Muhammad ini, dan Muhammad siapa? Kitabnya suci, kitab baru. Ayah sedang si binatang tadi nggak bisa jawab ya. Ini dan Muhammad siapa dan sepenting apa di dalam kekristenan, kenapa bisa tertulis di dalam Alkitab Sabda Hagai 2:7. Oke ya, selesai ya. Saya juga nggak mau ngeklaim ini nama nabi saya, nggak mau saya. Cuma siapa gitu loh, itu Muhammad siapa lagi gitu loh, Pak, ada di situ ya. Iya, nggak pede banget sih. Oke. Kalau mau bikin karang-karangan biadab. Dengerin Pagan, Kurais, lo kalau misalkan nggak bawa data, ya mendingan lo nyembah burger aja. Kitab kau ya nggak pernah kau buka. Hagai aja dia nggak tahu, dia bilang nggak ada di kitabnya ada Hagai. Iya. Ya biasalah. Itulah makanya maling kitab emang nggak tahu kitab apa yang dia maling. Orang kitabnya direvisi tiap bulan kok. Tiap minggu. Buset, sama ayah di ini guys, digoreng. Lucu. Ini Bang Irsannya ketawanya telat. Bang Temon ke report tapi gimana Bang Temon kok turun? Kena report. Ngomongnya kasar-kasar kali orang nih. Makanya kena report. Halo Timon. Selamat malam, selamat pagi. Enggak, itu di Islam. Assalamualaikum. Ya bang, selamat malam. Kenapa bang? Ada yang mau ditanyain? Waduh, Bang Temon. Kena report kau ya? Ngomong kok kasar kali. Kan Natali sangat tersayangkan ya, dia kitab Hagai nggak tahu kan Natali, dia bilang nggak ada. Nggak tahu dia bilang nggak ada. Balik kan sebelum Zakaria. Orang kalau Bang Ferry maling kitab emang nggak tahu dia isinya apa. Namanya juga maling kan, nggak hafal, dia nggak tahu dia. Sama ya, ini bukan sama penghujat itu barangnya dia kan. Penghujat juga sama Mel, kurang lebih. Nggak tahu kitabnya sendiri. Ada Unirifa. Pegangin kakinya. Assalamualaikum Uni. Kenapa baru datang Uni? Aku baru mau tutup komal Uni, baru datang. Aku mau tidur aja. Tutup komal, tutup YouTube kok komal kayak aku yang punya komal TikTok aja. Komalnya banget sih. Aku mau tutup yang di YouTube aku mau tutup. Soalnya udah ya tahu lah udah tengah malam iya. Ya buat teman-teman semuanya yang dari tadi Ayah digituin. Lagi mau nutup komal YouTube. Ayah masih mau ngomong dulu Ayah, silakan Ayah. Nggak ada yang tadi ngomong-ngomong jorok-jorok tuh bukan Ayah ya. Yang di YouTube semua tahu bukan Ayah. Siapa? Jangan ketemuan, teman baru naik. Ya Bang Rehan, apa yang mau ditanyakan Bang Rehan tentang kekristenan? Biar saya jawab. Enggak apa-apa. Ya memang udah banyak yang nuduh. Oh itu Natali mau nutup kalian nih. Silakan. Ditutup dulu mic-nya semua pemirsa. Aku mau tidur loh. Ya makasih ya buat semuanya. Buat Bang Christian makasih banyak sudah buka komal sampai tengah malam jam 1 ya. Masih lanjut ini kayaknya orang-orang diskusi. Iya makasih banyak buat Ayah, makasih buat Bang Ferry, Kak Melani, Bang Temon, Uni Rifa, Masya Allah makasih Uni baru datang tapi Uni sama Bang Raihan makasih banyak. Buat teman-teman yang lagi nonton di TikTok maupun di YouTube, khusus YouTube Natalia Riani, saya akhiri dulu live kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di live-live selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua salahnya host. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temuan kan tadi udah nyuruh Ayah. Baru bangun ya Bang Iman ya?